Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan untuk yang belum kenal, nama saya Alfi Yasmin Muntiati. Saya dari kampus STKIP PGRI Sumeneb. Selanjutnya saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang jenis-jenis makna semantik, khususnya makna kolokasi. Penjelasan atau presentasi ini saya lakukan untuk memenuhi tugas mata kuliah, tugas UAS dari dosen pengampu semantik, yaitu yang terhormat Ibu Suhartati. Untuk teman-teman semua, simak terus penjelasan dari saya sampai akhir, dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Gimana nih, sudah siap untuk belajar belum? Langsung saja kita akan belajar mengenai makna kolokasi. Nah, dalam penjelasan ini akan ada beberapa poin yang saya sampaikan. Pertama, mengenai pengertian dari makna kolokasi. Yang kedua, jenis-jenis atau macam-macam dari makna kolokasi. Dan yang ketiga, contoh-contoh dari makna kolokasi tersebut. Oke, untuk poin yang pertama yaitu mengenai pengertian dari apa sih sebenarnya makna kolokasi itu. Nah, jadi dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi 5, makna kolokasi itu merupakan asosiasi atau persatuan yang tetap antara satu kata dengan kata yang lain dalam lingkungan yang sama. Pengertian dari makna kolokasi selanjutnya menurut para ahli yaitu Leach dalam bahasa Inggris menyatakan dengan arti kolokasi terdiri dari asosiasi-asosiasi yang diperoleh kata karena makna kata-kata dalam lingkungan yang sama. Untuk makna kolokasi selanjutnya menurut Hatim dan Monday 2004 menyebutkan bahwa kolokasi itu mengacu pada cara kata-kata yang biasanya digunakan pada saat bersamaan. Sementara Becker 1992 berpendapat bahwa untuk memikirkan kolokasi dalam hal kecenderungan kata-kata tertentu untuk muncul bersama secara teratur dalam bahasa tertentu. Kolokasi itu berasal dari bahasa Latin, yaitu koloko, yang berarti ada di tempat yang sama, dengan menunjuk kepada hubungan sintakmatik yang terdiri antara kata-kata atau unsur-unsur leksikal. Lalu menurut Hardianto 2008, makna kolokasi adalah makna yang berhubungan dengan penggunaan beberapa leksem di dalam lingkungan yang sama. Jadi menurut pendapat para ahli dan menurut KBBI, makna kolokasi ini merupakan kata-kata yang berada dalam lingkungan yang sama, seperti itu. Nah, artinya makna kolokasi itu dapat ditentukan berdasarkan elemen konstituennya. Sedangkan Rahyono 2012 menyatakan bahwa makna kolokasi adalah serangkaian unit leksikal yang keberadaan dari unit tersebut diperbaiki dalam sebuah seri dan telah menjadi norma dalam bahasa yang dipertanyakan. Tetapi setiap unit tetap merupakan komponen semantik yang independen. Nah, jadi dari beberapa pendapat yang telah disampaikan oleh para ahli tadi, maka dapat disampaikan bahwa makna kolokasi itu merupakan suatu fenomena kebahasaan yang menunjukkan suatu kata selalu bersanding dengan kata tertentu yang muncul pada konteks tertentu dan tidak dapat disandingkan dengan kata lainnya untuk menyatakan makna yang berbeda dari makna denotatifnya itu. Misalnya pada frasa lampu mati, nah kita tidak bisa mengucapkannya lampu meninggal, lampu wafat, lampu tewas, atau lain sebagainya. Walaupun kata wafat, mati, tewas, dan meninggal itu memiliki makna yang sama ya, tapi kita tidak bisa mempersandingkan
lampu dengan kata-kata selain mati, karena memang konteksnya tidak cocok, tidak setara seperti itu. Dan untuk contoh yang kedua dalam bahasa Inggris, makna kolokasi layaknya bahasa Indonesia, contohnya itu pada frasa fast care, bukan quick care. Padahal kata fast itu sama maknanya dengan kata quick, yaitu sama-sama berarti cepat. Tapi dalam konteksnya yang lebih cocok dan setara yaitu fast care, bukan quick care. Nah, untuk pembahasan yang pertama sudah saya sampaikan. Selanjutnya saya akan membahas tentang poin kedua, yaitu macam-macam atau jenis-jenis makna kolokasi. Namun sebelum itu saya akan menyampaikan dulu perbedaan kolokasi dengan idiom, karena banyak sekali yang bingung terhadap kolokasi dan idiom itu apakah sama, serupa atau tidak. Jadi saya akan menjelaskan pasti perbedaan kolokasi dengan idiom. Jadi kolokasi dan idiom itu merupakan dua hal yang berbeda. Perbedaan antara kolokasi dan idiom adalah bentuk penyusunan dan artinya. Pada idiom, bentuk penyusunannya dari dua kata atau lebih yang memiliki makna jauh dari kata-kata yang menyusunnya. Misalnya, lintah darat artinya rentenir, meja hijau artinya pengadilan. Dalam bahasa Inggris misalnya break a leg artinya semoga berhasil. Sedangkan kolokasi dibentuk dari dua kata atau lebih yang salah satu unsur kata tersebut memiliki hubungan dengan anggota kata lain. Misalnya mengandung makna yang sama. Sebagai contoh, fast care bukan quick care, padahal fast dan quick memiliki arti yang sama. Ini sudah disampaikan di poin pertama tadi. Jadi perbedaan antara kolokasi dan idiom itu terletak pada bentuk penyusunan dan artinya. Kalau idiom itu lintah darat, bukan lintah hewan. Maksudnya lintah darat itu maknanya rentenir atau penelitian. Meja hijau bukan meja yang berwarna hijau, tapi maknanya pengadilan. Itu idiom. Kalau kolokasi itu gabungan kata atau kata-kata yang memang saling berhubungan antara kata yang satu dengan kata yang lain. Dan yang harus diperhatikan lagi bahwa makna kolokasi itu memiliki dua karakteristik. Yang pertama, pasangan kata memiliki konsistensi makna dan referensi. Yang kedua, sepasang kata sudah diperbaiki. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan jenis-jenis makna kolokasi. Makna kolokasi ini dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada makna kolokasi leksikal dan yang kedua ada makna kolokasi gramatikal. Nah, apa sih makna kolokasi leksikal dan makna kolokasi gramatikal? Untuk makna kolokasi leksikal itu adalah kolokasi pada tataran jenis kata, bisa kata kerja, kata benda, kata sifat, kata depan, dan sebagainya. Misalnya, noise levels bukan noise grades, padahal level dan grade memiliki makna yang sepadan. Seperti contoh yang tadi, bahwa memang harus sesuai dengan konteksnya, tidak boleh tidak boleh disandingkan apabila tidak sesuai gitu. Yang kedua, great deal bukan hug deal ataupun leg deal, padahal great, leg, dan hug memiliki makna yang sepadan. Di dalam bahasa Indonesia contohnya itu dokter hewan bukan dokter binatang, taman kanak-kanak bukan taman anak-anak. Jadi dalam makna kolokasi leksikal ini, kolokasinya itu terjadi pada tataran katanya seperti itu. Nah, untuk kolokasi leksikal biasanya berisi kata fungsi, tetapi terdiri atas nomina, adjektiva, dan verba. Dan berikut merupakan pola makna kolokasi dalam kolokasi
leksikal. Yang pertama, pola penyusunannya itu ada nomina dan verba. Contoh, air mengalir, petir menggelegar. Ini saling berhubungan kan, maksudnya antara kata satu dengan kata yang lain itu saling berkolokasi, saling berkolaborasi. Bahasa gaulnya itu saling hang out bersama lah gitu. Nah, untuk yang kedua, pola penyusunannya itu nomina dan adjektiva. Contoh, kopi pahit, teh kental, gerak lambat. Yang ketiga, nominal dan nomina. Contoh, es batu, kopi susu, hujan batu. Yang keempat, verba dan nomina. Contoh, membajak sawah, mengemudikan mobil, dan naik pangkat. Untuk yang kelima, adjektiva dan verba. Contoh, cepat sembuh, lambat mendarat, berani bertanggung jawab. Yang keenam, verba dan adjektiva. Lari cepat, berpikir logis, jalan santai, bicara tinggi. Yang ketujuh, nomina dan adjektiva. Tahun lalu, tahun depan, halaman belakang. Yang kedelapan, verba dan adverbia. Berlayar langsung. Untuk yang terakhir, adjektiva dan nomina. Makna spesifik. Contohnya, sakit hati, keras kepala, besar mulut, rendah hati, dan sebagainya. Nah, selanjutnya masuk pada makna kolokasi gramatikal. Makna kolokasi gramatikal itu adalah kolokasi dalam bentuk tata bahasa pada kalimat seperti penggabungan atau penyatuan dua kata yang terdiri dari kata depan atau yang biasa disebut preposisi, dan kata benda nomina, kata kerja verba, dan kata sifat adjektiva. Misalnya, kesalahan yang sering muncul oleh penutur berbahasa Inggris di Indonesia adalah sulit menggunakan dan sulit membedakan kata ke, pada, dan kepada. Untuk lebih jelasnya, berikut contoh dari makna gramatikal ini. Contoh yang pertama, Samsung is different from Asus. Bukan Samsung is different with Asus. Nah, sebenarnya from dan with ini memiliki makna yang sepadan, tetapi kita harus melihat lingkungannya dulu. With itu biasanya kan digunakan kayak misalnya with me gitu. Jadi harus menyesuaikan dengan kata-kata yang lain. Kalau ini kan Samsung is different from Asus, nggak cocok kalau pakai with Asus gitu. Untuk contoh yang kedua, anak-anak berlari ke pasir putih di tepi pantai. Bukan anak-anak berlari kepada pasir putih di tepi pantai. Nah, jadi ini yang sering terjadi karena orang-orang cenderung tidak bisa membedakan preposisi mana yang cocok untuk menggabungkan terhadap kata-kata itu. Selanjutnya, kolokasi gramatikal adalah frasa yang terdiri atas kata dominan, yaitu nomina, adjektiva, verba, dan kata fungsi. Selanjutnya, mengenai pola makna kolokasi gramatikal ada 8. Kalau yang kolokasi leksikal itu ada 9 pola, yang gramatikal ada 8 pola. Untuk pola penyusun yang pertama, adjektiva, kata fungsi, dan nomina. Contoh, teguh dalam pendirian. Yang kedua, verba, kata fungsi, dan nomina. Contoh, berjalan dalam kegelapan. Yang ketiga, verba, kata fungsi, verba, dan nomina. Bersuara dengan penuh kegembiraan. Yang keempat, kata fungsi dan nomina. Contoh, dalam kegelapan, seiring dengan perkembangan zaman, dalam kesulitan, dalam kebahagiaan pada dasarnya. Yang kelima, kata fungsi dan adjektiva. Contoh, cukup baik, kurang sedap. Yang keenam, nomina, kata fungsi, dan klausa. Contoh, pria yang memakai baju hitam itu kekasih saya. Yang ketujuh, verba, kata fungsi, dan klausa. Contoh, kamu harus rajin belajar agar pandai. Dia tetap bekerja walaupun sakit. Dia berkata bahwa besok akan pergi.
tersenyum pun tidak mau, apalagi memberi minum. Dan yang terakhir, kata fungsi dan adverbia. Contohnya, dia makan 5 kali dalam sehari. Untuk poin yang terakhir yang akan saya sampaikan yaitu contoh-contoh apa saja sih dari makna kolokasi yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Nah, makna kolokasi didefinisikan sebagai gabungan dari beberapa kata yang terjadi secara otomatis dan teratur dalam suatu bahasa. Gabungan kata ini bisa terjadi antara kata kerja, kata benda, kata kerja dengan kata benda dengan kata benda, maupun kata benda dengan kata sifat. Jadi makna kolokasi ini sebenarnya memiliki banyak contoh dalam beberapa bahasa. Hanya saja saya akan mengambil 2 contoh saja, yaitu contoh dari bahasa Indonesia dan contoh dari bahasa Inggris. Untuk contoh makna kolokasi dalam bahasa Indonesia sudah ada di PPT saya, jelas dengan gambarnya. Yang pertama, jalan santai, yang terdiri dari kata kerja dan kata sifat atau verba dan adjektiva, yaitu jalan plus santai. Nah, jalan santai ini maknanya melangkahkan kaki dengan santai, bukan berjalan sambil santai tidur-tiduran seperti itu, bukan. Nah, untuk yang kedua, es batu, yang gabungannya itu terdiri dari nomina plus nomina, es dan batu. Artinya potongan air yang membeku, bukan ada es terus ada batu, bukan. Untuk yang ketiga, keras kepala, terdiri dari adjektiva dan nomina, yang bermakna tidak mau menurut nasihat orang lain, bukan kepalanya yang keras gitu. Untuk yang keempat, rendah hati, adjektiva dan nomina, yang bermakna sifat tidak sombong atau tidak angkuh, bukan tekstur dari hatinya yang keras. Untuk yang kelima, taman kanak-kanak atau TK, terdiri dari nomina dan nomina, taman dan kanak-kanak, yang bermakna jenjang pendidikan persekolahan untuk kanak-kanak, bukan taman bermain ya, bukan. Yang keenam, kitab suci, terdiri dari nomina dan adjektiva, kitab dan suci, yang bermakna wahyu Tuhan yang dibukukan. Yang ketujuh, sekolah dasar, ini sama dengan yang taman kanak-kanak tadi, nomina dan nomina, yang bermakna tempat memperoleh pengetahuan untuk melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi dari tingkat tersebut. Terus yang kedelapan, cepat sembuh, terdiri dari adjektiva dan verba, menjadi sehat kembali dalam waktu yang dekat. Yang kesembilan, berpikir logis, terdiri dari verba dan adjektiva, yang bermakna menggunakan akal budi untuk mempertimbangkan dan memutuskan sesuatu secara logis atau masuk akal. Yang 10, halaman depan, ini susunannya terdiri dari nomina dan nomina, yang bermakna halaman permulaan sebuah buku sebelum bab pertama. Yang 11, halaman belakang, sama seperti yang halaman depan tadi, bermakna halaman terakhir surat, kabar, buku, dan sebagainya. 12, naik pangkat, terdiri dari verba dan pangkat dan nomina, yang bermakna mendapatkan kedudukan yang lebih tinggi. Selanjutnya, pegawai negeri, yang terdiri dari nomina dan nomina, yang bermakna pegawai pemerintah yang berada di luar politik. Yang terakhir, untuk contoh makna kolokasi dari bahasa Indonesia, yaitu olahraga, terdiri dari nomina dan nomina, yaitu olah dan raga, dengan makna gerak badan untuk menguatkan dan menyehatkan tubuh. Kemudian yang terakhir adalah contoh makna kolokasi yang terdapat dalam bahasa Inggris. Di sini saya mempunyai beberapa contoh, yaitu yang pertama, ada yang tepat, ada yang tidak tepat. Yang tepat ada
fast food, bukan quick food. Yang kedua, a quick glance, bukan a fast glance. Yang ketiga, make a effort. Make an effort, bukan do an effort. Selanjutnya, watch TV, bukan look at TV. Terus, make new friends, bukan get new friends. Was going crazy, bukan was getting crazy. Yang terakhir, sweet dream, bukan nice dream. Nah, jadi itulah penjelasan dan presentasi dari saya mengenai jenis makna dalam semantik, terutama makna kolokasi, karena bagian saya merupakan makna kolokasi. Dan semoga dengan apa yang dijelaskan atau disampaikan oleh saya tadi dapat bermanfaat bagi teman-teman semua yang memang membutuhkan referensi mengenai jenis-jenis makna dalam semantik. Jangan lupa sekali lagi saya sampaikan untuk teman-teman like, comment, subscribe, and share sebanyak-banyaknya. Semoga sampai ke teman-teman yang lain juga dan semoga bisa diambil hal positifnya juga. Tuh. Jadi terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan dan menonton video saya sampai akhir, khususnya untuk dosen pengampu Ibu yang terhormat Ibu Suhartati. Terima kasih atas kesempatannya dan mohon maaf apabila terdapat kekeliruan dari penjelasan yang telah saya sampaikan tadi. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Cantiknya buat bibirku tak berhenti tersenyum.